Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Hardianti. Saat ini bertugas di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dompu sebagai staf dari bidang perumahan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menunjukkan kegiatan aktual saya selama habituasi. Judul aktualisasi saya adalah Optimalisasi Pengawasan Teknis Struktur Bangunan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dompu. Judul aktualisasi ini dilatar belakangi oleh, yang pertama, sebagai seorang ASN, khususnya yang bekerja di bidang pembangunan, agar dapat menerapkan nilai-nilai aneka dalam lingkungan kantor maupun lapangan. Dinas PKP adalah dinas yang baru terbentuk, di mana awalnya merupakan satu kesatuan dari Dinas PUPR. Hal ini mengakibatkan sumber daya manusia yang kurang. SDM yang kurang menimbulkan keterbatasan tenaga pengawas dalam hal latar belakang pendidikan yang tidak relevan dan pengetahuan pengawasan yang kurang. Visi dari dinas adalah sebagai berikut. Dan berikut misinya. Isu yang dia angkat adalah kurangnya pengetahuan tenaga pengawas terhadap tata cara pembangunan rumah tahan gempa. Solusinya adalah penyusunan buku panduan teknis pengawasan yang akan memberikan kualitas pekerjaan yang maksimal. Pelaksanaan aktualisasi ini melalui beberapa tahapan kegiatan. Berikut penjelasannya. Kegiatan pertama, saya melakukan konsultasi dengan atasan dan bidang terkait tentang isu yang saya angkat. Nilai-nilai dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut. Hasil yang didapatkan terlaksananya konsultasi berupa komunikasi internal awal kegiatan. Kemudian dari hasil konsultasi, mentor memberikan beberapa catatan untuk penyempurnaan. Kegiatan kedua adalah penyusunan daftar kebutuhan data agar memperoleh data-data yang dimaksud. Dalam kegiatan ini terdapat nilai akuntabilitas, etika publik, dan komitmen mutu. Kendala yang terjadi adalah terdapat sumber data yang tidak sesuai dengan hasil perkiraan di awal, sehingga saya memperbaharui kembali daftar yang telah dibuat. Kegiatan ketiga adalah mengumpulkan data pekerjaan fisik dan data tenaga pengawas. Nilai-nilai yang terdapat dalam kegiatan ini adalah akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Diperolehlah data penerima bantuan rumah swadaya. Kemudian untuk data tenaga pengawas, ditemukan 2 orang tenaga fasilitator lapangan yang dikontrak oleh dinas. Kegiatan keempat yaitu melakukan studi literatur pedoman dengan mengumpulkan dari semua sumber yang bisa didapat. Berikut adalah nilai-nilainya. Kemudian diperolehlah referensi sebagai materi dalam penyusunan buku panduan. Kegiatan kelima adalah penyusunan buku pedoman pelaksanaan pengawasan rumah tahan gempa. Penyusunan ini dilaksanakan selama kurang lebih 1 minggu dan disusun secara informatif dan memaksimalkan gambar teknis. Dan berikut adalah hasil penyusunannya. Buku pedoman ini berisi tentang persyaratan material bangunan, elemen struktur bangunan rumah, dan hubungan antar elemen struktur yang kuat untuk meminimalisir runtuhnya rumah akibat gempa. Kegiatan keenam adalah mensosialisasikan buku pedoman pada tenaga pengawas. Dalam kegiatan ini terdapat nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Hasil yang diperoleh adalah tersosialisasinya isi buku pedoman kepada tenaga pengawas. Selanjutnya, mengevaluasi hasil kegiatan. Kemudian, diperoleh beberapa tanggapan dan masukan terhadap buku pedoman teknis pengawasan ini. Kegiatan terakhir yaitu menyusun laporan akhir dan melaporkan pada mentor dan coach. Berikut adalah jadwal keseluruhan dari rencana aktualisasi. Dan ini adalah pelaksanaannya. Kesimpulan, dengan diterapkannya buku pedoman ini diharapkan dapat mengoptimalkan kualitas bangunan rumah tahan gempa. Dan sebagai ASN agar selalu menerapkan nilai dasar aneka dalam lingkungan kerja. Saran, diharapkan buku ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan fisik bangunan di lapangan. Lalu menyertakan metode dan material lain pada pembahasan, dan untuk tenaga pengawas dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya. Rekomendasi: mengoptimalkan website Dinas Perumahan untuk mensosialisasikan terkait struktur rumah tahan gempa, dan melakukan sosialisasi kepada tukang dan calon pemilik rumah tentang bagaimana teknis struktur rumah tahan gempa yang baik. Sekian laporan aktualisasi saya selama habituasi, dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.